Kehidupan di dalam rahim terbentuk melalui 3 tahap, yaitu tahap praembrionik 2,5 minggu pertama, tahap embrionik sampai akhir minggu ke-8, dan tahap fetus sampai minggu kelahiran. Tahap praembrionik. Pada tahap ini, zigot tumbuh membesar melalui pembelahan sel, sehingga terbentuklah segumpalan sel yang kemudian membenamkan diri pada dinding rahim. Seiring pertumbuhan zigot yang semakin membesar, sel-sel penyusunnya pun mengatur diri mereka sendiri guna membentuk struktur 3 lapisan. Tahap embrionik. Tahap kedua ini berlangsung selama 5,5 minggu. Pada masa ini, bayi disebut sebagai embrio. Pada tahap ini, organ dan sistem tubuh bayi mulai terbentuk dari struktur 3 lapisan sebelumnya. Tahap fetus. Mulai dari tahap ini dan seterusnya, bayi disebut sebagai fetus. Tahap ini dimulai sejak kehamilan minggu ke-8 dan berakhir hingga masa kelahiran. Ciri khusus tahap ini adalah terlihatnya fetus yang sudah menyerupai manusia, dengan wajah, kedua tangan, dan kakinya. Meskipun pada awalnya fetus hanya memiliki panjang 3 cm, semua organnya telah nampak jelas. Tahap ini berlangsung selama kurang lebih 30 minggu, dan perkembangan terus berlanjut hingga minggu kelahiran. Zigot, yang terbentuk dari sel telur yang telah dibuahi sel sperma adalah sel pertama yang merupakan cikal bakal manusia baru yang akan lahir 9 bulan kemudian. Zigot mulai melakukan pembelahan sel setelah 24 jam terhitung sejak peristiwa pembuahan. Dua sel baru yang terbentuk dari pembelahan ini adalah sama dan sejenis. Pembelahan ini terus berlangsung dengan setiap tahap pembelahan menghasilkan jumlah sel sebanyak 2 kali lipat jumlah sel sebelumnya. Zigot yang sedang mengalami perkembangan ini dinamakan embrio. Embrio ini melalui proses pembelahan sel di tuba Fallopi sambil terus bergerak menuju tempat menetapnya selama 9 bulan ke depan, yakni rahim ibu atau uterus. Dalam perjalanan menuju rahim tersebut, embrio mengirimkan sinyal biokimiawi yang menjelaskan posisi keberadaannya dan mengirimkan pesan bahwa kehamilan telah dimulai. Pesan ini akan direspon dengan adanya peningkatan aktivitas produksi korpus luteum atau badan kuning, menyebabkan tubuh ibu mempersiapkan diri untuk menyediakan nutrisi yang sangat dibutuhkan calon bayi, dan memerintahkan pengiriman hormon HCG ke ovarium ibu untuk menghasilkan hormon lain yang akan menghentikan produksi sel telur. Ketika sampai di rahim, embrio telah memiliki kurang lebih 100 sel dan ia harus terus memperoleh makanan agar dapat terus membelah diri. Untuk kebutuhan mendasar ini, tuba Fallopi hadir dengan sistem yang sangat menakjubkan. Sebelum sampai di rahim, sel-sel getar yang menutupi permukaan bagian dalam tuba Fallopi yang awalnya berfungsi sebagai alat transportasi berubah menjadi pemberi makan. Sel-sel ini memproduksi cairan dan ion-ion yang berfungsi sebagai makanan bagi embrio. Bersamaan dengan proses pembuahan, perubahan-perubahan mulai terjadi pada rahim. Rahim berubah menjadi tempat yang aman dan nyaman yang akan ditempati bayi selama 9 bulan. Perubahan yang utama adalah perluasan rahim sehingga membuat embrio selalu berada dalam keadaan terlindungi. Tuba Fallopi memulai proses-proses yang diperlukan agar sel-sel mendapatkan nutrisi yang dibutuhkan. Pembentukan tali pusat pun terjadi. Yang mempersiapkan semua ini adalah sel-sel yang berada di dalam rahim. Sel-sel yang terus berkembang mendapatkan makanan dalam rahim ibu dan mendapatkan pelindungan yang aman merupakan keajaiban mengagumkan. Janin yang berkembang pesat dalam perut ibu seharusnya menghadapi bahaya besar dari sistem antibodi sang ibu. Sistem ini seharusnya menyerang dan membunuh semua benda asing yang masuk ke dalamnya, termasuk janin yang memiliki informasi genetik yang berbeda, jika saja tidak ada sistem pengamanan yang disiapkan khusus bagi janin. Sebelum janin menempel pada rahim ibu, sel-sel trofoblast yang berada dekat dengan rahim telah membuat sejenis penyaring khusus antara saluran darah ibu dan janin. Dengan demikian, sel-sel antibodi ibu tidak dapat melewati penyaring ini, sehingga janin selamat dari bahaya.
Bahkan sel-sel antibodi ini justru mengirimkan zat-zat makanan dan oksigen kepada janin. Hari ke-8 perkembangan janin, sel-sel mulai memiliki penampakan yang berbeda, yaitu terlihatnya dua lapisan, dalam dan luar. Sel-sel lapisan dalam yang dinamakan embrioblast adalah sel-sel yang akan terus bersama janin selama hidupnya. Sedangkan sel-sel lapisan luar yang disebut trofoblast adalah sel-sel yang akan membantu janin selama 9 bulan dalam rahim dan akan berpisah tatkala bayi lahir, kecuali pada daerah di mana terdapat tali pusar yang akan menghubungkan janin dengan plasenta. Embrioblast akan mengambil bentuk seperti cakram yang disebut embryonic disc. Perkembangan selanjutnya akan berlangsung pada sekeliling cakram ini dengan mengambil bentuk simetris. Proses ini merupakan awal dari pengaturan sistem tubuh. Di kedua ujung dari garis lurus, pada sel-sel yang berbentuk cakram ini akan mulai terbentuk sel-sel eksoderm, endoderm, dan sel-sel di antara keduanya yaitu mesoderm. Masing-masing dari ketiga sel ini di kemudian hari akan membentuk bagian-bagian yang berbeda bagi tubuh bayi. Sel-sel luar atau ektoderm akan membentuk saraf dan jaringan atau kelenjar bagian dalam. Dari jaringan-jaringan ini akan terbentuk otak, sumsum tulang belakang, panca indera, dan lensa mata. Sel-sel ini juga membentuk kulit luar, kelenjar keringat, gigi, rambut, dan kuku. Sel-sel endoderm akan membentuk saluran pencernaan dan pernafasan, seperti hati, paru-paru, pankreas, dan lainnya, juga kelenjar tiroid dan timus. Sedangkan mesoderm akan membentuk darah, jaringan lemak, dan jaringan ikat. Dari jaringan-jaringan ini akan terbentuk antara lain otot, pembuluh darah, tulang rangka, sistem peredaran darah, dan jaringan dalam yang menutupi bagian dalam tubuh. Jadi, semua jaringan yang ada dalam tubuh berasal dari ketiga jenis sel ini.